Ya, saya di sini akan menjelaskan mudharabah. Bagian pertama, syarat dan rukun mudharabah. Pasal 231. Yang pertama, pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha. Yang kedua, penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati. Yang ketiga, kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad. Pasal 232. Rukun kerjasama dalam modal dan usaha adalah: A. Sahib al-mal atau pemilik modal, yang B. Mudharib atau pelaku usaha, dan yang C. akad. Pasal 233. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak atau bebas dan muqayyad atau terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu. Pasal 234. Pihak yang melakukan usaha dalam syirkah al-mudharabah harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha. Selanjutnya pasal 235. Yang pertama, modal harus berupa barang, uang, dan atau barang yang berharga. Yang kedua, modal harus diserahkan kepada pelaku usaha atau mudharib. Yang ketiga, jumlah modal dalam suatu akad mudharabah harus dinyatakan dengan pasti. Pasal 236. Pembagian keuntungan hasil usaha antara sahib al-mal dengan mudharib dinyatakan secara jelas dan pasti. Pasal 237. Akad mudharabah yang tidak memenuhi syarat adalah batal. Selanjutnya bagian kedua, ketentuan mudharabah. Pasal 238. Yang pertama, status benda yang berada di tangan mudharib yang diterima dari sahib al-mal adalah modal. Yang kedua, mudharib berkedudukan sebagai wakil sahib al-mal dalam menggunakan modal yang diterimanya. Yang ketiga, keuntungan yang dihasilkan dalam mudharabah menjadi milik bersama. Pasal 239. Yang pertama, mudharib berhak membeli barang dengan maksud menjualnya kembali untuk memperoleh untung. Yang kedua, mudharib berhak menjual dengan harga tinggi atau rendah, baik dengan tunai maupun cicilan. Yang ketiga, mudharib berhak menerima pembayaran dari harga barang dengan pengalihan piutang. Yang keempat, mudharib tidak boleh menjual barang dalam jangka waktu yang tidak bisa dilakukan oleh para pedagang. Selanjutnya pasal 240. Mudharib tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan, dan atau meminjamkan harta kerjasama kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal. Pasal 241. Yang pertama, mudharib berhak memberi kuasa kepada pihak lain untuk bertindak sebagai wakilnya untuk membeli dan menjual barang apabila sudah disepakati dalam akad mudharabah. Yang kedua, mudharib berhak mendepositokan dan menginvestasikan harta kerjasama dengan sistem syariah. Yang ketiga, mudharib berhak menghubungi pihak lain untuk melakukan jual beli barang sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Ya, pasal 242. Yang pertama, mudharib berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjanya yang disepakati dalam akad. Yang kedua, mudharib tidak berhak mendapatkan imbalan apabila usaha yang dilakukannya rugi. Pasal 243. Poin pertama, pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad. Poin kedua, pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan apabila usaha yang dilakukan mudharib rugi. Pasal 244. Mudharib tidak boleh mencampur kekayaannya sendiri dengan harta kerjasama dalam melakukan mudharabah, kecuali bila sudah menjadi kebiasaan di kalangan pelaku usaha. Pasal 245. Mudharib dibolehkan mencampurkan kekayaan sendiri dengan harta mudharabah apabila mendapat izin dari pemilik modal dalam melakukan usaha-usaha khusus tertentu. Pasal 246.
keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran atau syahib, al-mal, dan mudharib dibagi secara proporsional atau atas dasar kesepakatan semua pihak. Pasal 247. Biaya perjalanan yang dilakukan oleh mudharib dalam rangka melaksanakan bisnis kerjasama dibebankan pada modal dari syahib al-mal. Pasal 248. Mudharib wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad. Pasal 249. Mudharib wajib bertanggung jawab terhadap risiko kerugian dan kerusakan yang diakibatkan oleh usaha yang melampaui batas yang diizinkan dan atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan telah ditentukan dalam akad. Pasal 250. Akad mudharabah selesai apabila waktu kerjasama yang disepakati dalam akad telah berakhir. Pasal 251. Poin pertama. Pemilik modal dapat mengakhiri kesepakatan apabila ada pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad mudharabah. Poin kedua. Memberhentikan kerjasama oleh pemilik modal diberitahukan kepada mudharib. Poin yang ketiga. Mudharib wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal dalam kerjasama mudharabah. Poin yang keempat, perselisihan antara pemilik modal dengan mudharib dapat diselesaikan dengan syu'ul al-syu'ul dan atau melalui pengadilan. Pasal 252. Kerugian usaha dan kerusakan barang dagang dalam kerjasama mudharabah yang terjadi bukan karena kelalaian mudharib dibebankan kepada pemilik modal. Pasal 253. Akad mudharabah berakhir dengan sendirinya apabila pemilik modal atau mudharib meninggal dunia atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Dan yang terakhir, pasal 254. Poin pertama, pemilik modal berhak melakukan penagihan terhadap pihak-pihak lain berdasarkan bukti dari mudharib yang telah meninggal dunia. Poin kedua, kerugian yang diakibatkan oleh meninggalnya mudharib dibebankan kepada pemilik modal.